Sebagai wanita yang selalu berpakaian sangat sopan, sebenarnya aku malu dengan perasaanku sendiri yang terkadang susah sekali untuk mengendalikan rasa untuk yang demikian. Jujur saja walau aku sudah punya suami, aku merasa kalau kebutuhanku sehari-hari masih sulit terpenuhi. Apalagi Mas Eko suamiku itu kurang memberikan hakku. Selama 5 tahun menikah dengan suamiku, aku selalu berusaha menahan rasa kecewa terhadapnya. Mas Eko yang bekerja sebagai supir terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan jarang ada waktu untuk yang kubutuhkan itu. Kalaupun kami bekerja, selalu hanya sebentar. Suamiku suka egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Asal dia sudah selesai, pasti langsung mendengkur tak peduli. Sedangkan aku ingin sekali bisa meraih rasa bahagiaku tapi tak kesampaian. Akhirnya aku harus menyelesaikannya sendiri. Hingga akhirnya kebiasaanku dalam lakon ritual mandiri diketahui oleh ayah mertuaku. Dan akhirnya Pak Gatot ayahnya Mas Eko yang selalu membantuku agar aku bisa merasa lega. Begini cerita lengkapnya. Namaku Romlah. Usiaku 32 tahun. Sudah 5 tahun menikah, tapi belum punya momongan. Semenjak menikah, kami pindah ke rumah kontrakan. Mas Eko suamiku bekerja sebagai supir ekspedisi, sehingga dia jarang ada di rumah. Untungnya di kota ini masih ada orang tua dan keluarganya Mas Eko. Mereka sering menyempatkan mampir menengok kami. Soalnya Pak Gatot ayah mertuaku pensiunan PNS, sehingga lebih banyak waktu untuk jalan-jalan dan membahagiakan diri di masa tuanya. Pak Gatot ayah mertuaku usianya sudah 58 tahun, tapi penampilannya masih sangat bugar sekali. Sementara Bu Linda ibu mertuaku sudah sering sakit-sakitan di usia 55 tahun, dan beberapa kali harus dirawat di rumah sakit. Awalnya sih cuma menemaniku ngobrol supaya aku nggak kesepian di rumah sendirian. Tapi lama-lama ayah mertuaku mulai menyampaikan perasaannya dan berani meminta seperti suamiku sendiri. Sore itu ketika sedang hujan deras, aku tiba-tiba merasa sangat jenuh dan ingin sekali melakukan kebiasaanku. Apalagi semalam Mas Eko suamiku tidak sempat memberikannya kepadaku. Dia beralasan ingin tidur cepat karena besok dia akan bekerja sebagai supir. Akhirnya sambil membimbing hal romantis, aku memaksa niatku untuk meraih kelegaan paitengku sendiri. Aku menghayati suara derasnya hujan dan gemuruh angin yang menutupi suara merduku. Hingga tanpa kusadari, Pak Gatot ayah mertuaku sudah ada di dekatku dan memperhatikan ritualku itu. Pak Gatot duduk di tepi peristirahatanku dan menatapku dengan senyuman. Betapa kagetnya aku bercampur rasa malu saat ayah mertuaku memergoki kebiasaanku. Tapi tumben kali ini perasaanku bercampur aduk bertemu Pak Gatot. Kemudian suasana jadi hening, dan dia langsung menjauhiku. Ketika malam tiba, aku sedang di dapur. Romlah, kamu sering seperti itu ya? Ucap Pak Gatot yang menyusulku ke dapur dan duduk di meja makan. Sungguh aku sangat malu ditanya begitu. Maafin aku Pak, aku malu sekali. Jawabku seraya membuatkan kopi hangat untuk ayah mertuaku. Kenapa harus malu? Itu wajar kok. Bapak juga sering begitu, karena ibu mertuamu sudah sakit-sakitan. Jawabnya. Ibu gimana kabarnya Pak? Ucapku sengaja mengalihkan obrolan dengan menanyakan kondisi ibu mertuaku. Tapi ayah mertuaku kembali membahas obrolan yang mengarah ke yang demikian. Ibu baik-baik saja. Oh iya bapak cuma mau bilang, kamu nggak boleh loh sering bekerja sendiri seperti tadi. Ujarnya padaku. Kata ayah mertuaku selain hal itu nggak baik untukku karena citraku sebagai wanita yang alim dan selalu tampil sopan. Menurutnya seorang istri harus bisa membuang rasa sepi saat ditinggal kerja oleh suami dengan hal yang positif. Bapak cuma khawatir kalau dari kebiasaan itu kamu jadi mudah tergoda dengan riwan lelaki lain, ujar ayah mertuaku yang menasehatiku. Aku jadi merasa bersalah sekali, dan tak kuasa menahan air mataku. Karena aku mungkin telah membuat suamiku kecewa dengan kebiasaanku. Pak Gatot pun ikut tersentuh. Aku jadi merasa nggak enak. Lalu dia mengusap air mataku dengan penuh ersa saing. Aku bersandar di bahunya dengan mata berkaca-kaca.
Aku nggak mau mengkhianati Mas Eko suamiku, dan Juh ketngan lelaki lain. Hujan yang turun semakin deras. Tetesan air hujan dari atap yang sedikit agak bocor jatuh menerpaku. Dan perasaan hatiku semakin sedih, menyesali kebiasaan burukku selama ini. Dia kembali mengusap air mataku. Sudah nggak usah nangis dan sedih lagi, bujuknya. Aku berjanji memberikan yang terbaik untuk Mas Eko suamiku sebagai bentuk rasa penyesalanku, karena telah kaukain kebiasaanku yang tak war. Meski aku harus menahan rasa kecewa, aku ingin jadi istri yang terbaik tanpa menuntut keinginanku semata. Namun setan masuk menggerogoti pikiranku. Aku tidak tahu kenapa sejak saat itu aku jadi sering memikirkan Pak Gatot ayah mertuaku. Malah setiap kali sama suami, yang ada di bayanganku justru dia ayah mertuaku. Ketika kusadari Pak Gatot itu curang waktu menasehatiku, aku baru ingat kalau dia juga pernah bilang kalau dirinya juga sering melakukan kegiatan itu sendiri. Ih bapak curang ya. Dengan rautku bikin cemberut waktu ayah mertuaku datang ke rumahku 2 hari berselang. Loh kok tiba-tiba curang? Apanya nih? Jawabnya bingung. Iya loh, bapak kan juga sering melaksanakan kegiatan itu sendirian kan? Tanyaku. Iya sih. Tapi kalau bapak kan karena ibu mertuamu nggak mampu. Jawab ayah mertuaku. Dirinya wajar untuk bekerja sendiri. Karena Bulinda ibu mertuaku nggak biasa lagi membentunya seperti dulu. Sedangkan aku masih ada Mas Eko yang mau bekerja denganku. Aku mulai merajuk. Memang Mas Eko mampu sih bekerja. Tapi kan jarang kami bekerja loh Pak, ujarku. Kami ngobrol sangat akrab sekali di ruang depan. Aku sangat sebel sama Pak Gatot mertuaku. Beberapa kali aku mencubitnya sampai dia berusaha menghindar dan sambil terus tertawa bahagia. Akhirnya ayah mertuaku berbisik. Kamu tetap nggak boleh bekerja sendiri loh, bisiknya. Terus kalau aku lagi butuh gimana Pak? Tanyaku. Biar bapak yang akan membantu kamu, bisiknya lagi. Perasaanku bergemuruh dan bergejolak waktu mendengar ucapan ayah mertuaku yang ingin membantuku. Entah kenapa aku ada rasa senang yang sulit dilukiskan. Namun di sisi lain aku malu mana mungkin aku sebagai menantunya meminta bantuan kepada ayah dari Mas Eko suamiku sendiri, yang tak lain adalah ayah mertuaku sendiri. Lalu aku bergegas ke dapur untuk membuatkannya kopi hangat. Selain itu juga untuk menghindarinya, dan menjauhkan perasaan yang akan menjerumuskanku. Tapi belum sempat aku melangkah. Ayah mertuaku melamriku untuk kembali. Entah apa yang ada di benaknya. Yang jelas ayah mertuaku langsung saja memulai bekerja. Tentu saja aku kaget sekali. Tapi akhirnya aku perlahan menyambut bayangku tentangnya jadi kenyataan. Tak pernah kubingkan kalau ayah mertuaku akhirnya membantu aku meraih semua cita-citaku itu. Terima kasih ya Pak Sud membentukku. Ucapku dengan menja. Kamu menantu YNG cantik dan juga baik hati deh, ujar ayah mertuaku dengan tersenyum. Memang ayah mertuaku sangat baik dan bisa memahami hati menantunya. Sejak saat itu perasaanku padanya semakin tumbuh subur. Bahkan mengalahkan perasaanku pada Mas Eko suamiku. Hingga beberapa bulan kemudian aku dan Mas Eko suamiku merasa sangat bahagia karena pada akhirnya aku MNGNDNG juga dan akan punya momongan. Namun terlepas ini hasil bekerja dengan ayah mertuaku atau dengan Mas Eko suamiku, pikiranku sudah tertutup. Walau dalam hati kecilku tak ingin mekai dan mengkhianati suamiku, mun aku butuh YNG demikian itu. Entahlah yang penting aku hanya menjalani kehidupanku dan berharap untuk dapat menemukan kebahagiaan YNG hakiki.